itu petitum atau permintaan tuntutan dari si penggugat adalah mohon agar si tergugat dihukum untuk membayar sebesar kurang lebih 54 miliar. Kalau sekarang kan melihat bahwa gor tersebut kelihatannya kumuh dan ditutup ya, seharusnya nggak boleh. Buka saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan, itu alangkah lebih baiknya. Kadang orang yang datang aja nanya, kok Kacapuri kayak gini, kok nggak ramai macam dulu. Ini kan kondisi dia kan udah agak buruk ya. Warga Kepri khususnya Tanjung Pinang tentu mengenal gedung olahraga Kacapuri. Bangunan yang difungsikan sebagai arena olahraga dan pertunjukan seni budaya itu kondisinya sangat memprihatinkan. Diresmikan Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam pada 1985 silam, gedung tersebut kini sedang menjadi objek sengketa antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak swasta. 17 tahun sengketa itu berjalan, belum juga menemukan titik terang. Bagaimana duduk masalah kasus ini? Gedung olahraga Kacapuri, bangunan yang terletak di Jalan Tengku Umar, Kota Tanjung Pinang ini, kerap digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga, festival seni budaya, aktivitas politik, dan kegiatan lainnya. Gor kebanggaan warga Tanjung Pinang ini tak lagi digunakan dan kondisinya terbengkalai. Dari pantauan tim Yunus Reportase, aset milik pemerintah Kabupaten Bintan ini terlihat kusam. Lantainya berlumut dipenuhi semak belukar, atap gor telah ambruk, tiang penyangga berkarat, cat memudar, fasilitas gedung tak terawat, dan hanya ada pedagang yang menggantungkan hidup di kawasan itu. Masyarakat tentu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa bangunan yang penuh sejarah itu diabaikan? Adalah Iskak Iskandar melalui kuasa hukumnya yang pada 19 Oktober 2022 mengajukan gugatan kepada Bupati Bintan. Dalam tuntutannya, pihak penggugat menyatakan bahwa tergugat tak kunjung menyerahkan tanah dan bangunan Gor Kacapuri kepada penggugat sesuai kesepakatan pada 2004. Akibatnya, penggugat kehilangan prospek pendapatan dari rencana kegiatan bisnis. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Isdaryanto, membenarkan gugatan atas nama Iskak Iskandar kepada Bupati Bintan. Ia menambahkan, saat ini perkara perdata itu masih dalam tahap mediasi. Perkara yang terregister nomor 69 PDPG 2022 PN Tanjung Pinang, memang ada gugatan perdata dari siapa, Iskandar atau siapa itu, saya lupa pihak penggugatnya, nama lengkapnya, itu mengajukan gugatan terhadap Bupati Bintan dan sudah mulai disidangkan untuk sidang pertama itu kemarin hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan agenda masih memeriksa kelengkapan kehadiran para pihak, dan kemarin itu para pihak baik penggugat maupun tergugat hadir lengkap. Selanjutnya oleh Majelis Hakim sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi, Majelis Hakim menunjuk Bapak Guntur Pambudi Wijaya untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut. Jadi memang dalam perkara-perkara perdata gugatan, sebelum memasuki proses litigasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan seterusnya, itu wajib untuk menempuh upaya mediasi. Dan saat ini
perkara tersebut masih dalam proses tahap mediasi. Mengenai jadwal mediasinya itu nanti akan diatur lebih lanjut, disepakati oleh para pihak dan juga mediator di dalam forum mediasi. Di mana penggugat meminta tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta meminta tergugat membayar ganti rugi sebesar 54 miliar rupiah. Pada pokoknya itu petitum atau permintaan tuntutan dari si penggugat adalah mohon agar si tergugat dihukum untuk membayar sebesar kurang lebih 54 miliar. Dengan perincian 12 miliar itu untuk kerugian material, 42 miliar untuk kerugian imaterial. Melansir laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tanjung Pinang, isi gugatan meliputi kerugian material terkait biaya pembangunan fisik LPTK Curug Ijuk dan pesantren Madani Unggul di Bintan sebesar 12 miliar rupiah. Sementara untuk kerugian imaterial sebesar 42 miliar rupiah, yakni hilangnya prospek pendapatan dari rencana bisnis akibat tindakan sengaja dari tergugat yang tak kunjung menyerahkan tanah dan bangunan Gor Kaca Puri sejak tahun 2004 hingga sekarang. Tim Yunus Reportase mencoba menghubungi kuasa hukum penggugat, Rekno Duha, untuk mendapatkan keterangan terkait kasus tersebut. Namun melalui pesan singkat di WhatsApp, Rekno Duha enggan memberikan keterangannya. Sementara, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BKD Bintan, Sugito mengatakan, Gor Kaca Puri telah dilakukan tukar guling atau ruslah antara Pemkab Bintan dengan PT Karisma Joinpura. Ia menambahkan, proses tukar guling sudah berlangsung sejak 1997, namun hingga saat ini belum dilakukan penyerahan kepada pihak kedua. Alasannya, terdapat dokumen yang hingga saat ini belum disiapkan. Gedung olahraga Kaca Puri ini kita ruslah. Ada terjadinya ruslah antara PT Karisma Joinpura dan pemerintah Kabupaten Bintan. Waktu itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Sekarang menjadi pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi aset tersebut bukan objek yang kita serahkan ke Kota Tanjung Pinang. Sampai saat ini itu masih proses ruslahnya belum selesai. Ya. Ruslah itu terjadi tahun 1997. Memang sampai saat ini memang masih proses, belum ada penyerahan ke pihak ketiga, pihak kedua, yaitu PT Karisma Joinpura. Ini karena ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan, tapi sampai saat ini memang kita belum siap. Makanya proses penyerahan terhadap aset ini belum bisa dilaksanakan sampai pihak Karisma Joinpura ini melakukan gugatan. Memang proses ini memang melalui agak lama, proses yang panjang, sampailah mungkin pihak kedua juga kurang sabar ya, jadi tetap kita selesaikan. Namun ini sampai ke proses pengaduan ke pengadilan ya. Melansir portal berita ulasan.co, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bintan, Nur Hayati mengatakan akan mengikuti proses hukum yang ada di PN Tanjung Pinang. Sementara, Bupati Bintan Robi Kurniawan enggan berkomentar banyak. PJ Sekretaris Daerah Bintan, Roni Kartika berharap adanya jalan keluar dari proses mediasi yang tengah dilakukan. Ia menambahkan, pihaknya mengedepankan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Hari ini proses yang kita lakukan adalah langkahnya adalah mediasi. Alhamdulillah sudah 2 kali persidangan, proses mediasi sudah ditempuh. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari proses mediasi. Berarti kita sudah siap untuk menempuh jalan hukum itu, Bang? Jalan hukum itu ada proses di dalam peradilan, ada yang di luar peradilan. Di luar peradilan itu mediasi dalam musyawarah dan mufakat. Artinya nanti ada komunikasi yang difasilitasi oleh panitera dan teman-teman di persidangan. Prinsipnya kita kedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan langkah itu. Kalau ada tuntutan yang bisa diganti rugi, tentu akan kita pertimbangkan, disesuaikan dengan kebutuhan keuangan daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan dan memanggil BPKAD Kepri untuk meminta kejelasan aset tersebut. Ia menambahkan, Gor Kaca Puri harus dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri para pemuda. Wahyu berharap, walaupun proses hukum tengah bergulir, Gor Kaca Puri dapat direnovasi oleh pemerintah setempat dan manfaat gor itu dapat dioptimalkan. Ya, gedung Kaca Puri ini kami memang sedang ngecek ya, karena itu di aset memang mungkin masih ada ya, dan itu harusnya dihibahkan. Saya kira sih ini perlu catatan khusus, dan kami akan cek langsung dah hari Senin. Kami akan panggil BPKAD. Ini sudah sejauh mana sebenarnya, dan ini apakah dihibahkan ke kota atau memang masih asetnya provinsi, atau bahkan mungkin masih asetnya Riau ya, karena ini kan zaman dulu masih bergabung dengan Riau, aset tersebut sudah ada. Ya, kalau memang proses hukum itu masih ada, saya kira sih pemanfaatan tetap aja, karena masyarakat juga butuh tempat untuk mengekspresikan ya olahraga. Saya kira sih jangan sampai ditutup lah kalau masalah itu. Kalau memang gugat-menggugat itu kan hal yang lain ya, itu sah-sah saja kan. Tetapi fungsi daripada GOR itu ya janganlah ditutup. Kasihan masyarakat ingin berolahraga, ingin bermain, karena Tanjung Pinang juga wilayahnya tidak terlalu luas dan gedung olahraga itu masih dibilang masih sedikit ya, itu Mas. Seharusnya juga gedung Kaca Puri ini bisa direnovasi ya oleh pemerintah setempat. Kalau sekarang masih dalam proses hukum, saya kira ini pemanfaatan tetap dijalankan ya, jangan sampai ini ditutup. Kalau sekarang kan melihat bahwa GOR tersebut kelihatannya kumuh dan ditutup ya, seharusnya nggak boleh. Buka saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan, itu alangkah lebih baiknya. Dan pemerintah harus mensupport itu, kegiatan-kegiatan tersebut. Biarlah hukum berjalan, tetapi fungsi dari GOR itu tetap harus dioptimalkan dan dipergunakan. Kondisi bangunan GOR Kaca Puri dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan. Samsudin, ia dan keluarganya telah berjualan selama 36 tahun. Ia menyayangkan gedung Kaca Puri tak lagi digunakan. Samsudin berharap GOR Kaca Puri dapat direvitalisasi dan digunakan untuk kegiatan olahraga. Kan sih kalau memang mau direvitalisasi bagus, karena Tanjung Pinang ini satu-satunya indoor yang bisa itu, kalau nggak di Aisyah ya, gedung Aisyah itu kan hanya pentas ya. Kalau kita sebagunan ini kayaknya minim sekali, termasuk di Dompak belum bisa dipakai. Kita menunggu yang di Dompak. Pedagang sih kalau bisa setelah direvitalisasi lebih baik direvitalisasi atau di cagar budaya kan, maksudnya dipakai lagi sebagai gedung olahraga yang indoor gitu. Satu-satunya, dan pedagang masih bisa tetap berjualan setelah revitalisasi pun. Jadi waktu suatu ikon lah gitu loh. Sangat disayangkan sih. Sementara pedagang lainnya, Vera, menaruh harapan agar GOR Kaca Puri dapat diperbaiki sehingga menarik pengunjung dan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga. Kenapa? Kalau dulu kan bangunnya kan lagi bagus nih. Kalau sekarang kan
Udah tadi diangkat aja udah nggak ada. Kadang orang yang datang aja nanya, kok kacapuri kayak gini, kok nggak ramai macam dulu. Ini kan kondisi dia Bang, udah agak buruk ya. Kan, kalau harapan sih Bang ya, maksudnya kacapuri kalau bisa diperbaiki lagi lebih ramai macam dulu. Ada kegiatan, jadi tak sepi macam gini lah Bang ya. Nah, kalau lebih bagus kan kalau diramein, diperbaiki kan banyak orang datang ke sini.